Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah i'tikaf Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat taufik dan hidayah, sehingga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita dan menggerakkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang berada di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi baitin min buyutillah. Insyaallah adanya kita di masjid pada malam hari ini adalah satu tujuan kita untuk mencontoh dan menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita, duduknya kita, beriktikafnya kita di tempat ini di malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan cucuran rahmatnya kepada kita. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan kita, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di malam-malam yang mulia yang dikenal dengan Ashrul Awakhir, dan itu telah kita lewati setengahnya. Sekarang berada di malam ke-27 Ramadan, malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita membaca, mempelajari, dan ingin mengetahui bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini, maka akan kita dapatkan di dalam hadis-hadis sebagaimana riwayat Sayyidatuna Aisyah atau riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Mereka mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashral awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau akan mengencangkan ikatan sarungnya. Artinya menjauhi istrinya, menjaga jarak, atau bisa kita artikan juga beliau menambahkan kesemangatan untuk apa? Ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah.
wa aiqadha ahlahu, dan beliau mengajak keluarganya untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini dengan amal taat, dengan ibadah. Tentunya pasti beliau ingin mengajarkan dan mencontohkan kepada kita dan mengabarkan bahwasanya di 10 malam terakhir Ramadan ini akan ada satu pemberian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguh-sungguhan yang tidak beliau lakukan di malam-malam yang lain di bulan Ramadan. Artinya beliau kalau sudah 10 malam terakhir ini udah nggak tidur lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? I'takafa fil masjid. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil ashril awakhir. 10 malam terakhir beliau tidak keluar dari masjid, baca Al-Quran, bermunajat, salat. Nah, malam hari ini kita melakukan itu termasuk daripada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang malam Lailatul Qadar. Ya. Nabi itu diriwayatkan kana takafa fil ashril awakhir. 10 malam terakhir selalu beliau beriktikaf, enggak keluar dari masjid. Wa fi amil ladzi mata fihi kana atakafa 20 lailatan fi Ramadan. Bahkan di Ramadan terakhir, di waktu di tahun beliau wafat, Nabi Muhammad justru beriktikaf selama 20 malam. Ini ya uswah hasanah, tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di malam-malam ini akan ada malam Lailatul Qadar, dan tentunya kita berharap kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal amin. Karena hadirin luar biasa, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, saya yakin semuanya sudah tahu bahwasanya orang yang tepat beribadah di malam Lailatul Qadar, dia dianggap atau akan mendapatkan balasan dari Allah bagaikan orang yang beribadah berapa tahun? 1000 bulan, 83 tahun, 250 hari. Umur kita nih nggak nyampe segitu. Ya, insya Allah sehat panjang umur, nyampe. Maksudnya pendek, ya jarang orang sampai umur segitu. Karena umur umat Nabi ini di antara 60 sampai 70 tahun. Yang berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya malam-malam terakhir seperti ini kita dianjurkan untuk menghadangnya. Kita ini dianjurkan oleh Nabi, kalau tahu ada hari-hari yang mulia, saat-saat yang mulia, saat-saat turun rahmat Allah, saat turun ya nafahat minallah, ya pemberian dari Allah, baik itu di malam nisfu Sya'ban atau malam awal bulan Rajab atau di malam Lebaran nanti, Idul Fitri dan Idul Adha, dan malam-malam 10 malam terakhir ini namanya layali nafahat, malam-malam yang Allah kucurkan rahmatnya, yang Allah berikan pemberian yang besar. Nabi memerintahkan kita, ala wa inna fi ayyami dahrikum nafahat, bahwasanya kata Nabi daripada hari-hari kalian, waktu-waktu kalian itu ada waktu-waktu tertentu yang mana situ Allah memberikan karunia kepada kalian. Ala fata'arradu laha, maka kata Nabi hadanglah, carilah pemberian atau karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus menjadi orang yang siap, baru kita mendapatkan. Ya, harus menjadi orang yang ingin mau mendapatkan hal yang terbesar, hal yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dihargai. Demi Allah,
Taufik yang Allah berikan kepada kita yang hadir di sini itu tidak ada harganya. Ya, nggak bisa kita beli, nggak bisa kita hargai. Artinya taufik itu bergeraknya hati kita untuk duduk di malam-malam seperti ini, yang mana biasanya di malam-malam lain kita tertidur, kita lalai. Malam ini Allah kumpulkan kita, Allah gerakkan hati kita, Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang bangun, untuk menjadi orang-orang yang siap menghadang karunia Allah. Nah, ini taufik betul-betul mahal harganya, tidak ada harganya. Fadl min Allah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Keutamaan Allah itu Allah kasih kepada orang yang Allah inginkan. Tidak semua orang mendapatkannya. Hanya orang-orang yang Allah pilih, hanya orang-orang yang Allah inginkan diberikan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam Lailatul Qadar itu kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, hadirin wal hadirat, lebih baik, bukan sama ya. Beda sama dengan lebih baik. Bukan sama seperti ibadah 1000 bulan, tidak. Allah katakan khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada kita beribadah 1000 bulan. Ini karunia Allah berikan kepada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dalam riwayat ra'a a'mar ummat man qablah, beliau dilihatkan mengetahui umur-umur umat terdahulu, ya, panjang umurnya. Umur umat-umat selain umatnya baginda Rasulullah, Allah berikan kepada mereka umur yang sangat panjang. Ada yang sampai 1000 tahun. Ya, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina amah. Nabi Nuh itu nabi yang paling panjang umurnya, Pak Bu. Umatnya juga sama. Beliau berdakwah kepada kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa itu? 950 tahun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dalam riwayat lain ya. 100 tahun au yazidun, panjang usianya. Begitu juga umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa. Orang dulu dikatakan kalau ada yang meninggal daripada umat Musa alaihissalam di usia 200-300 tahun meninggal, maka kerabatnya, keluarganya, tetangganya akan mengatakan, waduh kesian, masih muda sudah meninggal dunia. Padahal sudah 200 sampai 300 tahun. Umatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu umurnya, dan Nabi mengetahui itu. Beliau bandingkan antara umur umat nabi-nabi terdahulu, umur umat Bani Israel dengan umur umatnya, sangat ada perbedaan yang sangat jauh. Dan di situ Nabi merasa sedih. Apa yang disedihkan Rasulullah bukan masalah jumlah umurnya, tapi kualitas ibadah, kuantitas ibadahnya ya. Artinya kalau umur panjang itu ibadah lebih ada kemungkinan banyak. Sedangkan kalau umur pendek ibadahnya juga sedikit. Merasa sedih hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi riwayat Nabi ketika mendengarkan cerita tentang Bani Israel, hamalas silah, memegang pedang berjihad di jalan Allah selama ratusan tahun. Salah seorang umat Nabi terdahulu berjihad itu ratusan tahun. Nabi ketika mengetahui itu, wah, ini ibadah yang sangat luar biasa. Berjihad di jalan Allah ratusan tahun. Nabi bandingkan, umat saya nggak bisa kayak gini. Untuk berjihad selama ratusan tahun itu nggak bisa. Kenapa? Karena kembali kepada umurnya. Di situ merasa kecil hati Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab,
ya sesuatu yang dipikirkan oleh baginda Rasul. Karena Nabi kita ini Nabi yang paling afdal, Habibullah, kekasih Allah. Tidak ada yang terbesit dari hati Nabi daripada suatu keinginan kecuali langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang paling mulia dan umat Rasulullah adalah umat yang paling mulia. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada baginda Rasul kekasihnya, wahai Muhammad, engkau dengan berkecil hati dengan pendeknya umur umatmu, maka solusinya aku berikan kepada mereka satu malam, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Saya berikan satu malam kepada mereka, kepada kita umatnya baginda Rasulullah, yang mana apabila mereka berada di malam itu dan mereka hidupkan dengan ibadah, dengan amal baik, dengan i'tikaf, dengan qiraatul Quran, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan istighfar, dengan tidak bermaksiat, maka orang tersebut, kata baginda Rasulullah, kata Allah, akan mendapatkan pahala bagaikan orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi nyuruh kita cari malam itu. Jangan kalian lalai. Betul enggak? Sehingga beliau contohkan. Dan memang malam itu berpindah-pindah. Banyak pendapat para ulama. Tapi pendapat paling kuat sesuai dengan anjuran Nabi dan Rasulullah memberitahu malam Lailatul Qadar itu memang enggak tahu kapan. Tapi kata Rasulullah, taharruha fil ashril awakhir. Carilah malam itu di 10 malam terakhir. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, faman kana mutaharriha falyataharraha fil witril min ashril awakhir. Kalau kalian mau cari Lailatul Qadar, kata Nabi, carilah di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Sudah disingkat lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada riwayat 10 malam terakhir. Ada riwayat Nabi lebih lagi memperkecil ya rangkumannya. Kata Nabi, carilah di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir, yaitu malam 21, 23, 25, 27 malam ini, dan nanti 29. Jadi kita i'tikaf malam-malam ganjil itu ngikutin siapa? Emang iya Nabi yang suruh memang. Jangan kita ngikutin aja katanya sih, kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nih yang memprihatinkan kita, yang mungkin tempat saya saja, di sini enggak. Di Indonesia saja mungkin, ya, atau di larangan saja mungkin. Itu kok malam-malam akhir ini pada loyo-loyo ibadahnya. Betul gak? Mall-mall lebih ramai, toko-toko pakaian lebih ramai, Masjid Al-Mujahidin ini lebih ramai, lebih sepi kalau 10 malam terakhir. Iya, kok begitu ya? Tapi awal-awal pada semangat, sampai kita tidak mendapatkan celah tempat di masjid ini. Datang terlambat, sholat di luar, subhanallah. Semangat malam pertama, malam kedua, di malam ke-11 sudah mulai ada kemajuan. Ya, 1 shop, 2 shop maju. 10 malam terakhir, wallahu a'lam. Ya, jalan semakin ramai, tempat-tempat makan semakin ramai. Jangan katakan mall dan butik-butik baju itu betul-betul ramai. Tapi malam-malam yang mahal ini justru kita lebih kurang untuk bersemangat beribadah. Dan itu agenda tahunannya kayak gitu. Maka kita termasuk orang beruntung. Emang suatu yang mahal itu tidak Allah berikan kepada orang-orang sembarangan ya. Insya Allah kita ini orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu di malam 27 ini, itu sesuai riwayat Al-Imam Ahmad wa Ibn Hisaq wa ba'du sahabah mengatakan malam Lailatul Qadar 27 Ramadan. Malam ini insyaallah kita yakin ya, kita husnuzon.
Kata ulama itu wa kullu lailatin fa'taqidhu lailatal qadar. Bahkan seluruh malam yakini aja malam Lailatul Qadar. Gak apa-apa, insyaallah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keyakinan kita, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita beribadah, hal-hal yang seperti ini kita lakukan ya di bulan yang suci, di bulan yang mulia. Kapan lagi kita mau jadi orang baik kayak gini? Kapan lagi kita mau beribadah seperti ini? Kalau di luar bulan Ramadan, wah, bagaimana susahnya bangunin orang jam segini untuk ibadah, susah. Tapi di sini ada nasamat, angin sorga, karena pintu sorga dibukakan, sehingga ada aura kesemangatan kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh ampunan, di malam yang mana Allah akan bebaskan berapa ratus daripada hambanya daripada api neraka, kita jadi orang yang sadar pada malam hari itu, ya, dengan beriktikaf, dengan berzikir, dengan beristighfar, baca Al-Quran. Gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus di malam-malam seperti ini beriktikaf. Iktikaf itu memang secara syar'i orang yang berdiam di masjid. Ya, luzumul masjid. Al-i'tikaf lughatan al-lubus, diam aja di masjid. Ya, dengan syarat-syaratnya tentunya. Hadza huwal i'tikaf. Satu ibadah sunnah yang harus diniatkan tentunya. Masuk masjid niat. Waitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Itu i'tikaf paling sebentar bisa. Ada yang bil muddah. Tatabu. Nah, saya niat i'tikaf selama 10 hari. Itu enggak boleh keluar sama sekali dia. Ya, 10 hari di masjid saja. Kalau kita niatnya, saya niat i'tikaf selama saya berada di dalam masjid, 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, itu dihitung pahala i'tikaf. Nah, ini hal yang membedakan antara adah dan kebiasaan dan ibadah. Kalau kita masuk masjid gak niat i'tikaf, masuk aja, nggak dapat pahala kita. Masuknya nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan i'tikaf, walaupun saya kasih contoh marbot masjid, yang ngurus masjid mau ngambil ngidupin mic aja, dia masuk dari pintu itu dengan niat i'tikaf, ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Masuk dia. Benerin mic sebentar saja, maka dia mendapatkan pahala. Walaupun sebentar dia masuk masjid. Ya, sesuai dengan hadis man i'takafa fawaqanaqah faka'annama a'taqana samatan, rawahu Tabrani. Jadi hebatnya i'tikaf ini, Bu. Barang siapa yang beriktikaf fawaqanaqah ay qadru halbiha, sekedar memeras susu onta sebentar aja, sedikit aja. Ya, waktu yang sebentar, enggak lama, enggak sampai sejam, enggak 10 menit, enggak nyampe, sebentar. Apa yang akan didapatkan oleh yang beriktikaf semasa itu? Maka dia bagaikan memerdekakan satu budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau kita mulai iktikaf dari jam 12 sampai subuh, ya, insyaallah kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada yang bisa iktikaf sampai 10 malam atau 10 hari di akhir bulan Ramadan. Apa ganjaran yang akan kita dapatkan? Dari riwayat Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, man i'takafa ashran fi Ramadan kana ka hajjataini aw umratain. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari atau 10 malam di bulan Ramadan, pahalanya bagaikan orang yang melakukan 2 ibadah haji atau 2 ibadah umrah. 10 malam di bulan Ramadan. InsyaAllah kita dapatkan pahala-pahala ini, ya, dengan beriktikaf. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan i'tikaf ini adalah momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena sejatinya i'tikaf itu ukuf, al-qalb ilallah, memokuskan pikiran hati kita kepada Allah. Tempatnya Baitillah, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Ini kita sehari-hari ya sudah banyak memikirkan dunia, memikirkan ini, memikirkan itu, melihat dunia. Maka sejatinya i'tikaf itu kita ini ingin mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Dengan meradah di rumahnya, dengan beribadah, dengan berzikir, menyebut namanya, mengingatnya, bersujud, bertadarruk, itu i'tikaf. Ya. Dengan membaca kalamullah azza wa jalla, hati kita harus kita fokuskan. Ya Rabb, di malam yang mulia ini, di tempatmu ini ya Allah, kita adukan semua keluh kesah kita, masalah problem rumah tangga, kerjaan, anak, apapun yang kita inginkan, adukanlah kepada yang maha kuasa. Karena di malam-malam Ramadan ini, bapak-bapak hadirin wal hadirat, memang Allah sedang membuka pintu rahmatnya sebesar-besarnya. Kulla laylah fi layali syahri Ramadan nada munadin, akan selalu terdengar seruan dari Allah. Dari habis maghrib sampai subuh, Allah memanggil kita umatnya. Apa yang Allah serukan? Ala min mustaghfirin, apakah ada dari kalian yang mau beristighfar? Ala min talibi hajatin, apakah ada dari kalian yang mempunyai keinginan? Ala min taibin, apakah ada dari kalian yang ingin bertaubat atas kesalahan yang kalian lakukan? Setiap malam di bulan Ramadan itu Allah memanggil kita, ya, Allah menyeru kepada kita. Dan sayangnya kita tidak memenuhi, tidak menjawab panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di malam yang mulia ini kita niatkan duduknya kita dan berkumpulnya kita ini pertama taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak waktu yang telah kita lewati, berapa banyak usia yang telah kita lewati jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, nyawa kita, semua datang dari Allah. Tapi belum kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dan berapa lama justru kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi kita tidak pernah memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segalanya. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berapa banyak kehilapan yang kita lakukan, berapa banyak kemungkaran yang kita lakukan, berapa banyak dosa yang kita lakukan, akan tetapi Allah masih terus memanggil kita, terus menanti kita untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk memohon ampun. Bagaimana hebat dan besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah, selagi kalian masih mau mengharapkan ampunan dariku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, kata Allah, ghafartu ala ma kana minka, aku akan ampuni segala kesalahanmu, wala ubali, dan tidak aku pedulikan, kata Allah, sebesar apapun. Kita mengaku kepada Allah, alangkah banyaknya kesalahan kita ini, alangkah banyaknya kemaksiatan kita yang kita lakukan.
Berapa banyak mata kita ini memandang kepada sesuatu yang haram, telinga kita mendengarkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka malam hari ini hadirin wal hadirat, kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami berkumpul pada malam hari ini di rumah-Mu. Kami mengaku dan beriktiraf atas segala kesalahan kami yang kami lakukan selama ini ya Allah. Kami malu, kami takut Engkau lupa kepada kami ya Allah. Engkau tidak memperhatikan kami, maka malam hari ini kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kesalahan kami ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ini adalah malam yang paling tepat untuk kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Malam-malam yang paling tepat untuk kita bertaubat atas semua dosa yang kita lakukan. Sebelum kesempatan taubat itu berakhir, karena kita tidak akan tahu apakah masih atau tidak, masih ada waktu atau tidak kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur manusia tidak ada yang tahu. Nah, malam ini betul-betul kita hadirkan hati kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang mulia ini, tentu yang hadir semuanya mempunyai pekerjaan, mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai keturunan, mempunyai suami, mempunyai istri, dan semua daripada kita memiliki keinginan, semua daripada kita memiliki masalah, semua daripada kita memiliki untuk mendapatkan jalan keluar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Coba kita pikirkan masing-masing dalam kehidupan kita. Ada yang punya suami mungkin tidak pantas, belum bisa berbuat baik, atau kita yang punya istri belum bisa menjadi istri yang sesuai harapan kita, atau kita punya anak, mungkin anak kita ini kenapa tidak taat, kenapa membangkang. Maka ayo bersama-sama malam hari ini kita doakan untuk semuanya. Ya Rabb, ya jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Rabb, jadikanlah mereka orang-orang yang suci ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang tumbuh dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami Engkau berikan amanah untuk menjaga mereka. Mereka adalah titipan-Mu untuk kami ya Allah. Kami telah berusaha untuk mengajarkan mereka tentang agama-Mu ya Allah. Dari kecil kami didik mereka dengan kasih sayang. Kami ajarkan tentang Engkau ya Allah. Kami ajarkan tentang kekasih-Mu Muhammad bin Abdullah. Maka anak-anak kami ini ya Allah, jadikanlah anak-anak yang baik ya Allah, yang taat ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang bertakwa kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah suami-suami kami ya Allah, istri-istri kami orang-orang yang juga takut kepadamu ya Allah, orang-orang yang selalu memperhatikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, malam hari ini kami berkumpul ya Allah, mempunyai hajat, mempunyai keinginan. Maka dengan berkah malam 27 Ramadan ini, yang Engkau akan mengijabah doa-doa kami ini ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Banyak sekali dosa yang kami lakukan ya Allah. Banyak sekali kehilapan yang kami lakukan ya Allah. Maka kami yakin tidaklah kami meminta kepadamu, bisa berdoa kepadamu malam hari ini, kecuali ini adalah taufik daripada Engkau.
dan tanda bahwasanya Engkau akan mengijabah doa-doa kami ini. Sebagaimana dikatakan laulam turidna ila ma narju ma 'allamtana talaba. Kalau seandainya Engkau tidak ingin memberikan apa yang kami minta, maka Engkau tidak akan mengilhamkan kami untuk meminta kepadamu ya Allah. Maka malam hari ini kami minta segala hajat kami kabulkanlah ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkanlah usia mereka dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Berikanlah semua keinginan mereka ya Allah. Orang tua kami yang telah kembali kepadamu, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, insyaallah mendapatkan ampunan daripada Allah dengan berkah duduknya kita di sini. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kuatkanlah keimanan kami ya Allah. Kuatkanlah keyakinan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersemangat untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, di malam 27 Ramadan ini ya Allah, yang insyaallah ini malam Lailatul Qadar ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh baginda Rasulullah. Berikanlah kami kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam-malam ini beliau bangun ya Allah. Beliau berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan kami berusaha untuk mencontoh beliau. InsyaAllah Allah jadikan kita orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di malam yang suci ini ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar Engkau memandang kepada hati-hati kami yang hadir ini ya Allah. Tempat yang Engkau pandang, satu-satunya tempat yang Kau perhatikan hati-hati kami ya Allah, yang mungkin selama ini kotor ya Allah, dengan kesalahan, dengan sifat sombong, dengan sifat hasud, dengan sifat iri hati, dengan sifat suudzon ya Allah, dan lain-lainnya. Kita merasakan itu. Hati kita ini tidak pantas untuk dipandang oleh Allah karena banyaknya dosa, karena banyaknya penyakit di dalam hati kita. Tapi malam hari ini kami mohon kepada Engkau, karena Engkau adalah mughallibal qulub, yang memegang hati, yang mengatur hati kami ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang bersih ya Allah, hati yang suci ya Allah, hati yang berhak untuk mendapatkan rahmat darimu ya Allah. Bersihkanlah daripada segala macam kesombongan ya Allah. Sirnakanlah kecintaan dunia daripada hati kami ya Allah. Hilangkanlah rasa dengki, rasa hasud dan iri hati dari hati kami ini ya Allah, sehingga hati kami menjadi yang qalbun salim, hati yang selamat ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami juga ikut mendoakan saudara-saudara kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan semua kaum muslimin wal muslimat, agar Engkau sejahterakan segala urusan mereka ya Allah. Banyak kami mendengar berita, kabar dan lain-lainnya yang itu menjadikan kami pusing, menjadikan kami berat hati, menjadikan kami risau dan susah ya Allah. Tapi malam hari ini kami serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Kami yakin Engkau tidak akan membiarkan kami dalam keadaan kesusahan apabila kami Engkau dengan dekat denganmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah keberkahan kepada kehidupan kami, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, berikanlah keberkahan kepada masyarakat kami, berikanlah keberkahan kepada kampung kami, berikanlah keberkahan kepada negara kami Indonesia ini ya Allah. Jagalah daripada segala bala musibah ya Allah. Negara tercinta kami ini ya Allah, jadikanlah negara yang aman, negara yang makmur, dipimpin oleh orang-orang yang baik ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim menginginkan untuk membuat zalim di tempat kami tinggal ya Allah. Tapi itu kami serahkan kepadamu. Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, Engkau maha hebat, Engkau maha segalanya ya Allah. Jagalah negeri kami Indonesia ini,
Jadikanlah negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang dipenuhi kemudahan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Beberapa hari lagi kami akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini ya Allah. Hari-hari kami lewati, mungkin belum cukup, masih kurang dalam ibadah ya Allah. Maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, kembalikanlah kami untuk menghidupkan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Rabb. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahi ya Allah bulan Ramadan yang telah kami lewati. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahi Ramadan yang telah kami lewati ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa aidhu alaina wa ala jami'il muslimina sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Kumpulkanlah, kembalikanlah lagi nanti insyaallah di tahun-tahun yang akan datang ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah Ramadan mujtami'in la mutafarriqin, berkumpul masih dengan orang tua kami ya Allah, masih dengan anak-anak kami ya Allah, masih dengan teman-teman kami ya Allah, maqbulina la matrudin, dalam keadaan Engkau terima ya Allah, dalam keadaan Kau ridhai ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga apa yang kami lakukan walaupun sedikit di bulan Ramadan ini ya Allah, kecuali Engkau terima, kecuali itu modal kami untuk menghadap Engkau dalam keadaan Kau ridhai ya Allah, modal kami untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, modal kami untuk masuk surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna hadha du'a ya Allah, kami hanya bisa meminta kepadamu ya Allah. Wa alaikal balagh, dan Engkau yang menyampaikan, Engkau yang mengijabah ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengarkanlah apa yang kami minta, ijabahlah apa yang kami doakan pada malam hari ini, sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang beruntung, yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini dan i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang pantas kita lakukan di malam-malam yang mulia ini kecuali terus kita ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya akan ijabah doa kalian. Allah marah kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sama orang, orang marah, tapi Allah marah kalau kita minta sama orang. Dalam riwayat, la tas'alanna bunayya Adam fasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Sekarang banyak orang mungkin berharap dengan bosnya, berharap dengan atasannya, berharap THR ya, karena waktu-waktunya. Tapi jangan lupa kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau kita minta terus orang marah, tapi Allah justru marah kalau kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in sa'alta ghairah. Allah marah kalau kalian minta kepada selain Allah. Wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu. Tapi kalau manusia justru kalau kita minta sama dia, dia akan marah. Nah, itu kita yakin, tanamkan dalam diri kita, mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa istiqomah, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi kita lihat, kita baca Quran sama-sama di bulan Ramadan, ada yang khatam satu kali. Ayo di luar bulan Ramadan kita tunjukkan kepada Allah keistiqomahan kita. Jangan sampai keluar bulan Ramadan enggak kenal Al-Qur'an. Di bulan Ramadan enggak pernah melihat Al-Qur'an. Di luar bulan Ramadan tidak pernah sholat berjamaah. Bagaimana itu? Kita hidup ibadah itu bukan hanya terpaut bulan Ramadan, tapi kita dituntut ibadah semasa umur kita ada di atas duka di bumi ini. Kita insyaallah semua lulus di pesantren Ramadan ini, dan tanda kelulusan pesantren Ramadan, bagaimana kita mengetahuinya nilai kita bagus atau tidak? Lihat keadaan kita di luar bulan Ramadan. Kalau semakin senang sama ilmu agama, semakin senang dengan orang dengan istiqomah, semakin senang dengan ibadah, semakin senang dengan baca Al-Quran, insyaallah itu tanda orang yang
sukses di dalam Ramadannya. Insyaallah Allah semua menerima seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.